Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat. Di sini saya membuat video untuk menjawab UTS ISBD. Itu soal yang pertama, jelaskan pengertian budaya serta berikan contohnya minimal 3 budaya yang ada di Indonesia. Oke, menurut dari Wikipedia, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari Latin yaitu cultura. Menurut ilmu antropologi, budaya dan sosial, yaitu oleh Kontarajiningrat pada tahun 1986, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tingkah laku, dan hasil karya manusia yang terhimpun sejak awal makhluk manusia itu berevolusi di muka bumi ini, hingga sekarang yang dijadikan milik dirinya melalui proses belajar. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual, artistik yang menjadi ciri khas yaitu masih. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dari semua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa budaya merupakan cara hidup di dalam masyarakat yang berkembang dan dimiliki secara bersama-sama, yang diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Adapun contoh budaya di Indonesia, yaitu yang pertama, rumah adat. Rumah adat dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Rumah adat merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat, seperti adaptasi atau cara hidup, ekonomi, dan religinya. Di Indonesia, setiap daerah mempunyai rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya. Misalnya, di Rumah Gadang yang berada di Sumatera Barat, Gapura Candi Bentar yang merupakan rumah adat Bali, Rumah Joglo khas Jawa Tengah, Rumah Panjang khas masyarakat Kalimantan Barat, dan sekitarnya. Yang kedua yaitu upacara adat. Upacara adat adalah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan sang pencipta, upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Contohnya, upacara ngaben di Bali dengan melakukan kremasi jenazah, dan upacara bakar batu di Papua yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, dan menyambut tamu penting. Contoh yang ketiga itu pakaian tradisional. Keberagaman budaya Indonesia selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional berfungsi untuk mengekspresikan identitas. Pakaian adat ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara adat lainnya. Misalnya, baju bodo khas suku Bugis di Makassar, ulos dari Sumatera Utara, pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta, kebaya dengan khas Jawa, dengan batik khas Jawa Tengah, pakaian adat King Baba, dan yang lainnya.
Untuk selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 2. Dengan soal, sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya 4 unsur pokok kebudayaan menurut Melvin J. Herkovitz. Menurutnya yang menyampaikan 4 unsur pokok kebudayaan yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Contoh unsur budaya teknik dan teknologi. Dalam hal ini misalnya saja rumah sebagai tempat berlindung manusia terus mengalami evolusi dari zaman ke zaman karena sistem teknologi yang semakin maju, mulai dari evolusi bahan-bahan pembentuk rumah sampai pada tenaga kerjanya yang dilakukan oleh teknologi mutakhir masa kini. Selanjutnya, contoh unsur budaya ekonomi. Contohnya, manusia berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, memanfaatkan setiap kesempatan kerja untuk menjaga keteraturan ekonomi nasional dengan berwirausaha, bersaing dengan sehat, sampai berpartisipasi dengan lingkungan sistem ekonomi dunia dengan lembaga-lembaga terkait. Contoh berikutnya, unsur budaya keluarga. Contohnya dalam hal ini, sebuah keluarga yang memiliki karakter primordial akan mempengaruhi karakter keturunannya, sedangkan keluarga yang modern akan mempengaruhi pola asuh terhadap anak, mempengaruhi cara pandang melihat dunia. Contoh selanjutnya, unsur budaya politik. Contohnya dalam hal ini, misal saja buta yang paling buruk adalah buta politik. Pengertian budaya politik ada di saat manusia pertama kali dilahirkan. Politik sudah terjadi lewat tangisan pertama seorang bayi. Terjadi politik di sana, terjadi pengaruh, terjadi sistem kuasa. Berikutnya, menjawab untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan peradaban serta berikan contohnya. Baik, saya ambil jawaban dari Wikipedia, yaitu peradaban sering digunakan sebagai istilah kebudayaan di kalangan akademis. Dalam pengertian umum, peradaban adalah istilah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan budaya kota. Hal ini karena peradaban awal terbentuk ketika orang mulai berkumpul di pemukiman, perkotaan, di berbagai belahan dunia. Peradaban dapat dibedakan dari budaya lain oleh kompleksitas dan organisasi sosial serta keragaman kegiatan ekonomi dan budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradaban adalah hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Peradaban juga bisa dikatakan sebagai kemajuan. Dari contoh peradaban di Yunani. Peradaban ini biasa kita kenal sebagai peradaban Yunani kuno. Peradaban ini dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad 686 sebelum Masehi, lalu berakhir pada zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan awal yang mencapai puncaknya pada periode Yunani klasik. Peradaban ini memberikan pengaruh pada bangunan-bangunan di Indonesia, seperti museum dan gedung-gedung pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga menganut paham demokrasi yang dipengaruhi oleh negara-negara polis, seperti Athena yang juga menganut paham yang sama pada masanya. Peristiwa tukar cincin saat pernikahan di Indonesia juga dipengaruhi oleh peradaban Yunani. Berikut contohnya peradaban Romawi kuno. Beberapa pengaruh peradaban Romawi terhadap peradaban Indonesia adalah perayaan Tahun Baru yang di Romawi merupakan upacara penyembahan terhadap dewa Janus. Dalam mitologi Romawi,
Dewa Janus digambarkan sebagai dewa yang memiliki dua wajah dan menghadap kedua arah yang berbeda. Yang satu menghadap ke masa silam dan yang satu lagi menghadap ke masa depan. Di Indonesia, menerapkan hari libur yang jatuh setiap hari Minggu yang ternyata dalam masyarakat Romawi digunakan sebagai hari penyembahan Dewa Matahari. Baik, berikut tadi adalah jawaban-jawaban dari saya untuk menjawab soal UTS. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.